Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana yafqahuna qawlana waj'al waziran min ahlina waj'al lana waziran min ahlina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita hari ini akan membaca hadis nomor 23. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis Assalamualaikum 23 ini berbicara perkara-perkara baik, amalan-amalan yang bisa kita amalkan. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Naam, tafadhal. Siapa yang baca artinya? Baik, barakallahu fiik. Silakan. Dari Abu Malik Al-Haris bin Hashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan. Subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Syukran, jazakallah khair. Baik, siapa yang bercerita di sini? Nama sahabat Abi Malik. Siapa nama Abi Malik? Siapa namanya? Asim. Yang lain? Nama Abu Malik ada di buku. Dibuka bukunya. An Abi Malikin, dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Siapa nama Abi Malik? Namanya Al-Harith. Abi Malik berarti artinya apa Abi Malik? Ya, Abu Malik.
Dia punya anak namanya Dia punya anak namanya Malik. Namanya dia siapa? Haris. Al-Haris, nama sahabatnya Al-Haris, punya anak namanya Malik, dipanggilnya Abu Malik, namanya kunyah. Kunyah itu nama yang dinisbatkan ke anak atau ke bapak, ya, anak atau ke bapak. Nabi punya kunyah. Siapa kunyahnya Nabi? Nabi. Kunyah itu apa namanya? Kunyah itu nama panggilan yang ke bapak atau ke anak. Misalnya begitu. Nabi punya anak laki berapa? Ya salah. Waktu belajar agama di SD enggak diajarin. Enggak masuk. Bolos. Ya, Abul Qasim. Nabi punya anak namanya Abdullah. Satu Abdullah. Terus Qasim dulu. Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3. Tapi yang dipakai untuk kunyahnya Nabi adalah yang pertama, anak pertama. Maka nama Nabi panggilannya dulu, dipanggil sebelum turun wahyu disebut Abul Qasim. Berarti ayah Qasim. Itu ya, kayak kita sekarang ada ayah fulan, abi fulan, ayah fulan, bunda fulan, gitu ya. Ada juga yang ke bapaknya. Kalau tadi Nabi Abul Qasim, berarti bapaknya Qasim, berarti ke bawah ya. Nisbatnya ke anak kan, bapaknya Qasim. Ada yang ke bapak, yaitu anaknya Umar, namanya Abdullah bin, dipanggilnya Ibnu Umar, dipanggilnya Ibnu Umar. Ada lagi anaknya Abbas, dipanggilnya Ibnu Abbas. Namanya siapa? Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Ibnu Abbas adalah kunyah. Apa? Kunyahnya. Antum siapa kunyahnya? Antum yang baca. Kunyah antum siapa? Bukan bapak antum, kunyah antum. Sigat, bukan, kalau itu julukan kalau itu. Kalau ganteng tinggi. Abu Haikal. Abu Haikal. Berarti antum punya anak namanya Haikal. Nah, berarti antum kunyahnya Abu Haikal. Kalau bahasa Indonesianya ayah Haikal. Masya Allah. Mumtaz. Antum siapa? Mas Edwin? Hibban. Masya Allah. Hibban itu ahli hadis. Ibnu Hibban ahli hadis. Abu Hibban, barakallahu fiik. Yang lain? Ya, pokoknya tinggal kasih sendiri ya. Antum boleh ngasih ke bapak atau boleh ngasih ke anak. Tergantung lebih terkenal mana. Kalau terkenal bapak antum terkenal, ke bapak. Ibnu Soekarno misalnya, bintu Soekarno itu. Karena bapaknya terkenal gitu kan. Jadi boleh ke bapak, boleh kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dari Abi Malik, namanya Al-Harith, punya anak Malik radhiyallahu anhu, Ibnu Asim. Nah, Asim ini siapa? Iya betul. Atau bapaknya? Ya, betul. Mumtaz, barakallahu fiik. Al-Asy'ari, dari suku Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebutkan di sini kebaikan yang diucapkan oleh Nabi, yakni bentuk-bentuk kebaikan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Hitung dulu, silakan. Ada berapa? Hitung.
4. Korupsi kalau 4. Kurang tambah lagi. Berapa? 3. Lebih sedikit lagi nih. 7, 3, 4. Ada lagi? Berapa? 7. Baik. 7 ya. Oke. Kita coba dulu ya. Kebaikan pertama apa? Bersuci dengan cara apa? Bersuci ada berapa? Bersuci ada dengan wudu, ada dengan tayammum, ada dengan mandi. Baik, ana singkatkan. Kalau kita mau sholat berarti harus wudu. Kalau kita junub harus mandi. Kalau kita junub kita harus mandi. Kalau kita mandi junub, mandi besar, sudah selesai, kita tidak perlu wudu lagi. Kalau udah selesai mandi. Tapi syaratnya ketika mandi tidak melakukan pembatalan wudu. Tahu batalin wudu? Menyentuh kemaluan batal wudu, atau buang angin batal wudu. Jadi pas antum mandi besar itu tidak menyentuh kemaluan misalnya, maka mandi itu sudah mewakili wudu. Paham ya? Makanya sunnah mandi wajib, langkah pertama adalah bersihin dulu Syekh. Bersihin dulu kemaluan, baru kemudian wudu. Habis itu antum tinggal siram aja semua dengan rapi, kanan dulu, kiri siram dengan rapi, jangan megang apa-apa. Selesai mandi udah nggak ada wudu lagi. Paham? Kecuali antum buang angin. Baik, ada wudu, mandi, tayammum. Tayammum menggantikan yang mana? Menggantikan wudu apa menggantikan mandi? Dua-duanya, Syekh. Jadi kalau antum junub nggak ada air, maka gantinya dengan tayammum. Kalau antum lagi sakit junub, bisa nggak lagi sakit junub? Bisa aja. Nggak boleh mandi, gantinya apa? Tayammum. Ada dalil tentang itu, ada, jelas kok. Jangan khawatir, jangan ragu bahwa tayammum bisa menggantikan wudu dan bisa menggantikan mandi wajib. Adapun di sini kebersihan yang di sini semua bentuk kebersihan dan kesucian, baik adalah suci dari hadas kecil dengan wudu atau suci dari hadas besar dengan mandi. Jadi amalnya apa? Maaf, di sini bersuci adalah setengah dari iman. Kalau dijelasin panjang tentunya, tapi langsung saja. Apa yang bisa antum amalkan dari bersuci setengah dari iman? Silakan. Ini ada hadis, gimana ngamalinnya? Bersuci setengah dari iman. Setengah dari iman ini keutamaannya, ya. Barang siapa yang bersuci maka membuktikan bahwa dia memiliki iman yang bagus. Setengah dari keimanan manusia adalah dalam bersuci. Tamam? Berarti apa amalannya? Bagaimana mengamalkan kalimat ini? Gampang ini, gimana ngamalinnya? Ya begitu. Silahkan menjaga wudu. Menjaga wudu itu gimana? Kalau batal wudu lagi, terus mumtaz, sahih, betul. Terus, ini kalau dijelasin panjang sih, mending mikirin amalnya aja. Sebelum melakukan sesuatu wudu dulu. Sesuatu apa? Tidur. Oke, sebelum tidur wudu. Terus tadi apa tadi, Pak? Kalau batal wudu. Menjaga jangan sampai batal deh, jangan sampai batal. Jaga pandangan, pandangan batalin wudu nggak? Tergantung sih, kalau cuma ngeliat nggak bangunin syahwat mah nggak batal wudu sih.
Antum ngelihat apaan sampai batal wudu? Kalau pandangan yang membangun syahwat batal wudu. Nggak tahu kalau di mall itu kayaknya sampai batal wudu nggak ngelihat itu. Di mall tuh pada nggak pakai celana panjang kan? Ya itu dijaga. Kalau misalnya antum naik syahwat maka batal wudu. Sama dengan persentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Ini membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Jadi dijaga wudu. Terutama habis mandi, habis antum kamar mandi, coba wudu. Habis mandi wudu, habis buang air kecil wudu, habis buang air besar biasakan wudu. Di sini siapa yang biasa salat posisinya azan zuhur sering, siapa yang sering azan zuhur, azan asar, maghrib, isya langsung salat nggak pakai ke tempat duduk? Siapa yang sering di sini? Salat Jumat udah masuk udah nggak pakai ke tempat duduk? Hah? Kalau bisa biasakan. Jadi biasakan tuh, ini kan zuhur nih, biasakan nih sampai asar antum jaga wudu. Ana yakin antum sebenarnya jaga wudu, cuman pasti ngomongnya gini, ana takut batal, pasti ngomong gitu, ya nggak? Baik, kalau antum takut batal, gimana cara menyelesaikan permasalahan takut batal? Iya udah buang ragu, cari pembatalnya ada nggak, gitu aja sih. Coba ana tadi buang angin nggak? Enggak. Ana naik syahwat nggak? Enggak juga. Ana pegang-pegangan nggak sama perempuan? Nah ini antum lihat sendirilah kalau ini. Lihat pembatalnya. Ana buang air kecil nggak? Nggak ada. Tidur pules ya, tidur yang nyenyak ngorok gitu, nggak ada. Maka antum nggak usah ragu, masuk sholat asar, masuk masjid sholat. Biasakan, jangan setiap mau sholat wudu karena ragu. Kalau karena ragu nggak baik. Tapi kalau emang udah pasti batal, ya silakan ya. Jadi dijaga wudu, biasakan jaga wudu. Baik, jadi amalan yang pertama adalah silakan antum biasakan wudu, ya. Dijaga atau dibiasakan banyak ambil wudu setelah dari kamar mandi. Yang kedua apa amalnya? Alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah apa pahalanya? Ayo, di situ ada kok. Apa pahalanya? Memberatkan timbangan. Apa maksud memberatkan timbangan? Timbangan apa yang dimaksud di sini? Amal kebaikan. Timbangan amal kebaikan di mana? Di akhirat kelak. Ada timbangan, mizan. Mizan itu timbangan. Kita akan ditimbang dengan amal baik kita dan amal buruk kita. Timbangan amal baik sebelah kanan, timbangan amal buruk sebelah kiri. Nah, alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal baik kita sebelah kanan. Timbangan. Ucapan apa? Alhamdulillah. Berarti cara ngamalinnya gimana? Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bahasa Indonesianya, segala puji bagi Allah. Itu bahasa yang kita pahami. Alhamdu, segala puji, yakni semua pujian untuk Allah, yakni selalu memuji Allah. Baik, ana mudah-mudahan Allah kasih pemahaman ya. Sekarang kita pahami pemahaman kenapa harus memuji Allah. Alhamdulillah apa tadi artinya? Kita memuji Allah setiap waktu, setiap keadaan, apapun, bagaimanapun. Pokoknya Allah berhak untuk dipuji. Baik, kalau dipuji berarti ada apa kalau dipuji itu? Kebaikan, terus? Keagungan, terus? Bersyukur itu sebab bersyukur kita memuji. Enggak, kalau kita memuji seseorang, memuji fulan dipuji, itu karena ada apa? Ada kebaikan, ada keagungan, ada kemuliaan, ada apa lagi? Terus antum puji, ada apa lagi? Ada kebesaran, ada apa lagi? Kekuasaan. Ada semua ini, ada kebaikan, kemuliaan, kebesaran, keagungan, ya kan? Kehebatan, kemahakayaan, ada semua sifat-sifat baik. Kalau sifat baik terkumpul, namanya apa? Depannya S, belakangnya A.
Kalau sifat baik terkumpul namanya apa? Sempurna. Sifat baik terkumpul sempurna. Jadi Allah Azza wa Jalla itu sempurna. Sempurna, semuanya sempurna. Perbuatannya, sifatnya sempurna, ketetapannya sempurna, ciptaannya sempurna. Semua yang Allah Azza wa Jalla miliki dan lakukan sempurna. Karena Allah Azza wa Jalla sempurna, maka segala bentuk pujian apapun kita nisbatkan kepada Allah. Itulah makna alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, ketika antum mengatakan alhamdulillah, perhatikan ya, semoga Allah berikan kita pemahaman. Ketika antum mengatakan alhamdulillah, apa tadi artinya? Di waktu yang sama antum mengatakan maha sempurna Allah. Tamam? Maha sempurna Allah, seluruh apa yang Allah miliki dan lakukan dan sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangan, sempurna. Maka antum ucapkan alhamdulillah. Kalau Allah sempurna, antum katakan Allah sempurna, berarti selain Allah Azza wa Jalla tidak sempurna. Tidak boleh antum mengatakan fulan sempurna. Istri ana sempurna. Sempurna. Baru akad nikah, Syekh, sempurna. Udah kesononya. Sampurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi Allah Azza wa Jalla sempurna dan Allah tidak sama dengan hambanya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Diucapkan kapan alhamdulillah ini? Ayo, diucapkan kapan? Setiap saat. Ketika ada nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ketika ada musibah, alhamdulillah. Bisa nggak antum ucapin alhamdulillah saat musibah? Susah. Oke. Ana kasih cerita kenapa alhamdulillah saat musibah. Ada namanya Urwah bin Zubair. Beliau kakinya harus diamputasi, radhiyallahu anhu. Kakinya harus diamputasi. Beliau mengatakan, amputasi kaki saya saat saya sedang sholat. Udah mungkin dengar ceritanya. Subhanallah. Ketika beliau sedang tahiyat, maka dipotonglah kakinya dengan cara wallahu a'lam, zaman dulu lah. Kemudian pingsan. Kemudian setelah itu sadar. Sholatnya sah nggak kalau pingsan? Ya, batal sholatnya. Habis itu sadar. Setelah sadar, para sahabat mengucapkan kepada beliau, semoga Allah berikan kamu pahala pada kakimu dan anakmu. Beliau kaget. Hah? Anakku? Kata sahabat, telah kami putuskan kakimu, sudah tidak ada lagi jadi milikmu, dan telah meninggal putramu. Masya Allah. Ketika pingsan tadi berapa waktu, Allah alam, berapa jam, pokoknya di saat itu juga meninggal anaknya. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Kata beliau, alhamdulillah, ya Allah, engkau telah berikan kepadaku empat dan engkau ambil satu. Engkau telah berikan kepadaku 7 dan engkau ambil 1. Apa maksudnya? 4 itu maksudnya apa? Yang diambil apa tadi? Kaki dan anak. 4 itu maksudnya apa? 2 tangan dan 2 kaki. Telah engkau berikan 4, engkau ambil 1. Telah engkau berikan 7, engkau ambil 1. Jadi kenapa alhamdulillah dalam musibah? Karena jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah beri, paham gak nih dari sini sampai sini? Dibandingkan dengan nikmat yang Allah beri, kita tetap lebih banyak nikmat yang Allah beri. Paham gak? Halo? Paham ya? Paham gak nih?
Makanya ketika musibah tetap mengucapkan alhamdulillah. Tadi apa? Bersyukur, mengucapkan yakni memuji Allah. Ada yang datang dari nikmat Allah, alhamdulillah. Ada yang datang dari musibah, juga alhamdulillah, karena musibah ini tidak mengambil semua nikmat kita. Enggak ada orang yang datang musibah diambil semua nikmatnya. Enggak ada, Syekh. Kalau diambil semua nikmatnya berarti mati. Ya, kita ada musibah ini masih ada nikmat Allah. Sehat, nafas, iman, Islam, Quran, masih banyak sih nikmat Allah yang di kita. Maka alhamdulillah diucapkan di setiap saat. Ya, bisa nggak? Berusaha ya. Kalau ada yang jatuh, bilang apa? Kalau antum jatuh, bukan orang yang jatuh. Kalau ada musibah, ada apalah pokoknya, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ada tambahannya sebenarnya. Ada yang hafal? Alhamdulillah ala kulli hal. Lagi sakit, ditanya apa kabar? Sakit antum? Sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Dah, itu alhamdulillah. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah, 2 kalimat. Nah, sekarang apa bedanya subhanallah dengan alhamdulillah? Tadi alhamdulillah apa? Pujian bagi Allah. Kenapa kita muji Allah? Ingat ya, alhamdulillah karena Allah sempurna. Kalau alhamdulillah itu antum sedang menisbatkan kesempurnaan kepada Allah. Antum sedang mengatakan Allah sempurna. Itu kalau alhamdulillah. Kalau subhanallah, kebalikannya. Kalau ada sempurna, lawan dari sempurna adalah kurang sempurna, cacat, kurang, ada kekurangan. Subhanallah adalah antum menghilangkan kekurangan dari Allah. Alhamdulillah adalah antum menyempurnakan, memberikan sifat sempurna kepada Allah. Subhanallah adalah menghilangkan sifat kurang dari Allah. Contoh sifat kurang Allah, Al-Hayy. Al-Hayy adalah Al-Hayy, Allah yang maha hidup. Sifat kurang adalah mati, gitu ya. Maha hidup sifat sempurna, sifat kurangnya adalah mati. Allah Azza wa Jal Al-Khaliq, pencipta, maha sempurna pencipta. Sifat kurangnya adalah mencipta sempurna. Sifat kurangnya adalah yang diciptakan. Makhluk tidak sempurna karena diciptakan. Allah pencipta sempurna. Tidur sempurna atau kurang? Kurang. Allah tidak tidur. Ngantuk sempurna atau kurang? Kurang. Allah sempurna, tidak ada ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Terus Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Letih sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Letih tidak sempurna atau kurang sempurna. Lawan dari letih adalah tidak ada rasa letih. Maka Allah Azza wa Jalla tidak ada rasa letih, Allah sempurna. Manusia ada rasa letih. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, afa'ayina bil khalqil awwal. Apakah kalian menganggap kami letih telah menciptakan ini semua? Enggak. Ya, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kami ciptakan langit dan bumi dan seisinya, dan tidak satu rasa letih pun menyelimuti kami atau menyentuh kami. Ya, jadi letih itu adalah sifatku kurang. Allah Azza wa Jalla sifatnya sempurna, bahkan setelah menciptakan yang banyak dan besar ini tidak ada rasa letih sedikit pun. Itu subhanallah. Sudah paham? Jadi alhamdulillah tadi apa? Antum menisbatkan sifat alhamdulillah, berarti antum memberikan sifat sempurna. Kalau apa tadi? Subhanallah, antum menghilangkan sifat tidak sempurna. Bijak sempurna atau tidak? Sempurna. Lawannya tidak bijak. Allah sempurna. Allah bijaksana. Ketetapannya selalu benar. Kalau selalu benar, sempurna atau tidak? Kalau ada ketetapan yang sedikit salah, berarti tidak sempurna. Berarti ketetapan Allah semuanya benar, karena Allah maha sempurna. Jadi kalau antum mengatakan gini, ya Allah, kenapa begini? Berarti antum telah menisbatkan kekurang sempurnaan pada ketetapan Allah. Berarti antum tidak alhamdulillah, tidak mengamalkan alhamdulillah, dan antum tidak mengamalkan at-tasbih.
Paham? Kenapa begini ya Allah? Kenapa yang kena musibah saya Allah? Nah itu berarti antum atau kita, na'udzubillah min dzalik, berarti menisbatkan sifat tidak sempurna atau kurang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, dua itu subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan. Bagaimana cara ngamalinnya? Sering-sering tasbih dan tahmid. Tamla' bainas samawati wal ardh. As-salatu nur. As-salah adalah cahaya. Bagaimana cara ngamalinnya? Jaga salat. Salat apa? Fardu dan jaga salat sunnah. Kalau bisa salat sunnah malam ya. Paling sedikit berapa salat sunnah malam? Iya. Kalau witir paling dikit 1. Kalau salat sunnah paling dikit. Kalau sholat sunnah mutlak atau tahajud 2. Kalau witir 1. Boleh nggak 1 aja? Boleh. Jadi semalas-malasnya tolong sholatlah 1 sebelum tidur. Kecuali antum bangun jam 4, jam setengah 4, silakan tidur dulu. As-sadaqah, apa sadaqah? Sadaqah. Burhan, apa burhan? Dalil, bukti. Orang yang imannya terbukti dia akan sedekah. Ada yang tahu hadis sedekah 1? Ada yang tahu? Kasih anak hadis sedekah tentang sedekah. Sedekah minal iman. Sedekah minal iman. Enggak ada. Tapi sedekah burhan itu, sedekah itu burhan, sedekah bukti iman. Burhan itu bukti iman. Ada satu hadis pernah dengar enggak? Mana qasamalun min sedekah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Pernah dengar? Ulangi, pernah dengar enggak? Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Iya. Tapi sebenarnya berkurang nggak sih? Dari jumlah yang kita keluarkan berkurang nggak? Matematika dunianya berkurang, tapi janji Allah dan Rasulnya tidak berkurang. Antum mau yang mana? Mau pakai yang mana? Mazhab yang mana? Mazhab matematika dunia apa mazhab al-hadis? Dunia. Mazhab hadis. Mazhab hadis. Pokoknya kalau antum sedekah, kuatkan iman, keyakinan, tidak berkurang. Logikanya berkurang, matiknya berkurang, tapi tolong antum jangan terlalu menggunakan logik, gunakanlah iman. Dalam keimanan tidak berkurang. Bagaimana? Terserah Allah. Mana qasamalun min sadaqah. Jadi kalau mau sedekah jangan terlalu takut kurang, karena kekurangan itu dibisikkan oleh syaitan. Was-sabru diya, sabar. Sabar itu adalah sinar. Sabar itu juga pahalanya besar. Maka apa amalnya di sini? Sabar. Yang tadi amalnya sedekah, sekarang amalnya sabar. Silakan bersedekah, silakan sabar. Al-Qur'an hujjah laka wa 'alaika. Apa Quran? Hujjah apa? Hujjah 'alaika dan laka. Apa maksudnya? Quran itu bisa menolong antum jadi syafaat, bisa juga Quran itu menjadi bumerang bagi antum. Tahu kapan Quran menolong kita? Kapan? Kita baca, kita jaga hukumnya. Oke? Kapan Quran menjadi bumerang bagi kita di akhirat? Kita baca, kita langgar hukumnya, atau kita menolaknya langsung. Jadi dua itu, antara kita menolaknya atau kita baca tapi kita melanggar hukumnya dengan sengaja. Itu akan menjadi bumerang buat kita di akhirat. Dia akan hati-hati, subhanallah. Yang terakhir, kullun nas yaghdu, setiap orang itu apa? Berjalan. Faba'i'un nafsahu aw mu'tiquha aw mubiquha. Ini antum paham enggak ini? Setiap orang itu tiap hari kita berjalan. Dalam perjalanan kita ini, kita itu sedang membebaskan diri dari neraka atau melemparkan diri dari neraka. Ada yang hafal surat Insyiqaq? Idza as-sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya itu aja. Innaka kadihun, apa innaka kadihun? Innaka kadihun ila rabbik. Antum itu, kita itu jalan menuju Tuhanmu. Kita jalan menuju Tuhanmu. Famulaqih, kita akan bertemu kepada Allah. Yakni hari ini antum jalan kepada Allah. Besok antum jalan kepada Allah. Besoknya lagi antum jalan kepada Allah. Manusia itu bangun tiap pagi, pada hakikatnya sedang menuju Allah.
Baik dia maksiat, sedang menuju Allah. Baik dia ibadah, dia sedang menuju Allah. Terserah dia apa yang dia lakukan, dia sedang menuju Allah. Faham? Faham? Antum tiap hari itu sedang menuju Allah. Walaupun antum ke kantor, antum hakikatnya sedang menuju Allah. Walaupun antum sedang mencuri, antum hakikatnya sedang menuju Allah. Walaupun antum sedang bercurang, hakikatnya antum sedang menuju Allah. Walaupun antum sedang umrah, sedang berbuat baik, hakikatnya antum sedang menuju Allah. Semua orang setiap hari sedang menuju Allah. Antum ulang tahun, makin dekat kepada Allah. Antum merayain lagi ulang tahun, makin dekat lagi kepada Allah. Antum udah 70 tahun, pakai 7 sama 0, makin dekat kepada Allah. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Tiap hari kita itu mendekat kepada Allah. Dan ketika kita sama-sama mendekat kepada Allah, semua manusia ini cuma dua pilihannya. Yang satu mendekat sambil akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Yang satu mendekat akan menghantarkan dirinya ke dalam surga. Itu aja. Terserah antum mau dekat pakai yang mana. Ya, isi silakan waktu antum dengan maksiat, tafadhal, neraka udah nunggu. Isi waktu antum dengan amal soleh, silakan, surga sudah nunggu. Silakan. Semua yang bermaksiat yang beramal soleh, pada hakikatnya dia sedang menuju Allah. Dia menghancurkan dirinya sendiri dengan maksiat, atau dia menjaga dirinya sendiri dengan amal soleh. Tafadhal, silakan pilih. Ya, istighfar. Allahumma. Baik, selesai hadisnya, tinggal diamalkan 7 atau 8 amalan. Perbanyak wudu, jaga wudu. Perbanyak alhamdulillah atau alhamdulillah dan subhanallah. Kemudian sedekah walaupun sedikit, ya, sedekah jangan lupa disedekahkan. Kemudian apalagi salat, jaga salat fardu dan salat sunnah. Kemudian sabar. Sabar juga banyak pembahasannya, sabarlah. Kemudian yang terakhir, hati-hati, kita tiap hari sesungguhnya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selesai sampai sini. Tidak ada pertanyaan? Udah jam 1. Antum jam berapa masuk kerja lagi? Ya udahlah, anak kasihan sama antum. Semoga kasihan Anda menjadi pahala buat Anda. Anak sayang sama antum, barakallahu fikum. Semoga Allah ampuni Anda dan antum. Mohon maaf, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.